Permisi Pak, tolong membagi-bagi brosur. Brosur apa ini Ibu? Oh ini Pak, brosur lomba caleg. Belum apa ti Pak, coba ganggu. Saya mau bacalek di pemilu 2024 ini. Bentor di Pak ini. Tidak Pak, bukan saya punya. Saya cuma jaga pam restoran. Pas kalau begitu. Saya kalau tak duduk di dewan nanti saya ambilkan bentor sendiri ti Pak. Kalau jadi saya tim sukses, bagaimana? Wih, ada apa di situ Manjo. Ini Ibu, bagi-bagi brosur. Brosur apa ini, So? Oh, kita tahu ini. Mau partai punya ini tuh. Mau pamer-pamer janji palsu poli orang ini. Oh, mau pencitraan poli dorang ini. Astagfirullah, istighfar Ibu. Ibu, kebetulan saya suami ini mau calon di pemilu 2024. Ini program-program ini diterutamakan untuk ibu-ibu. Oh, apa sih DP program? Salah satunya Ibu, harga sembako itu dijamin murah Ibu. Desa, mau habis dicerita poli ini. Iya, macam itu lalu, Dam. Tidak boleh begitu Ibu. Kembali yang kemarin ti Ibu. Tepat tahu yang sekarang amanah. Betul itu, tidak boleh seujon duluan. Harus kita langsung mau pergi Pak Pilijo di sana. Di sana DP visi misi jelas. Anjo, sombulan torang. Ke mana Ibu? Mari Jo sama-sama. Saya langsung pi mencari. Harus bergerak cepat orang ini Tipe apa maksud? Terus suap itu komisioner. Supaya kita nama tembus. Iyo ide bagus itu. Tapi kan banyak doi, manjat orang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mau ketemu dengan siapa Pak? Ada Pak Windarto? Ada di dalam, so ada janjian. Sudah. Kalau begitu, parkir oto, baru langsung masuk di resepsionis. Nanti si buku tamu balapor dari resepsionis itu, ha? Oke, siap. Isi buku tamunya dulu Pak. Mau bertemu dengan siapa Pak? Dengan Pak Windarto. Silahkan. Assalamualaikum pimpinan. Waalaikumsalam. Pak Yos. Kedua loh. Di situ saja dulu. Ya, bagian Pak Windarto. Langsung to the point, Jo. Ini apa ini? Maksudnya apa ini? Pokoknya Bapak atur saja supaya saya minta duduk di pemilu 2024 ini. Wah, 1 miliar rupiah. Kesempatan nih.
saya bisa melunasi cicilan mobil, rumah, bahkan dapat menyekolahkan anak hingga jenjang S2. Di bagaimana Pak? Nah, ya, mohon maaf Pak Yos, saya tidak dapat menerima ini Pak Yos. Nanti insya Allah Pak Yos pakai saja ini untuk kepentingan Pak Yos di pemilu nanti. Soal suara punya Pak Yos nanti kami akan kawal. Lagian juga kami di KPU ini sudah disumpah dan kami harus menjaga integritas kami. Jadi tenang saja Pak Yos, suara Pak Yos akan kami kawal dan semua partai caleg yang ikut kompetisi ini akan kami kawal. Jadi hasil yang ada itulah hasil yang akan keluar. Jadi mohon maaf Pak Yos, saya tidak bisa menerima ini pembagian Pak. Luar biasa Bapak ini. Saya hormati keputusan Bapak. Uang sebanyak ini Bapak tolak. Ya. Permisi Pak. Ya. Ibu Bapak, teman pemilih, tadi Anda sudah saksikan beragam hal yang mungkin akan mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga integritas dan profesionalitas, KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Setidaknya terdapat dua hal. Prinsip yang tertuang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, yaitu di pasal 8 dan pasal 9. Di dalam pasal 8 disebutkan untuk melaksanakan prinsip kemandirian, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak dalam 12 aspek. Aspek pertama adalah netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan atau peserta pemilu. Yang kedua, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Yang ketiga, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Keempat, tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye, dan pemilih. Yang kelima, tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu. Yang berikut, tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak pula menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Kemudian yang berikut adalah tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu. Kemudian yang berikut, menolak untuk menerima uang, barang, dan atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan tim kampanye, kecuali sumber anggaran itu benar-benar nyata dari APBN maupun APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan itu sudah disaksikan. Kemudian yang berikut, menolak untuk menerima uang, barang, atau jasa, yaitu pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikut, tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang berikut, menyatakan secara terbuka dalam rapat atau pertemuan apabila memiliki hubungan dengan calon peserta pemilu dan tim kampanye. Dalam hal ini, tentu saja ini bukan dalam konteks mengkampanyekan, hanya menyampaikan
menyampaikan tentang kekerabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan terhadap peserta pemilu tertentu. Dan kemudian untuk pasal 9 terkait dengan prinsip kejujuran, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak. Pertama adalah menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan atau fakta. Kemudian terakhir adalah memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara. Demikian, hal inilah yang kemudian menjadi bingkai Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, teman pemilih, untuk dapat mewujudkan cita-cita dari penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berdaulat, berintegritas, dan profesionalitas. KPU